Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung saja ya, kita berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, kita siapkan buku paket matematikanya. Silakan dibuka halaman 8. Ada faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ada faktor persekutuan terbesar halaman 8 dan faktor persekutuan terkecil, kelipatan persekutuan terkecil. Yang biasanya kalau dalam matematika kita singkat FPB dan KPK ya. Nah, hari ini Bu Guru akan mengajari atau menjelaskan bagaimana cara menghitung FPB dan KPK. Langsung ya kita jelaskan di papan tulisnya. Nah, kita mau menghitung FPB dan KPK, maka kita harus bisa memfaktorisasi bilangan. Apa itu faktorisasi bilangan? Misalnya kita mau faktorisasi bilangan. Untuk menghitung FPB dan KPK, kalian harus bisa faktorisasi bilangan terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya guru contohkan bilangan 40 misalnya. Nah, faktorisasi dari 40 bagaimana? Kita tulis dulu 1 dan 40, taruh paling belakang 1 dan 40. 1 kali 40 kan 40. Terus berapa lagi? 2 kali berapa supaya hasilnya 40? 2 kali yang menjawab 20 tepat. Berapa lagi? 3 bisa enggak ya? 40 dibagi 3? Tidak ya. Keempat, bilangan 4 bisa? Bisa. 4 kali berapa supaya hasilnya 40? 4 kali 10. Lanjut ya. Kemudian 40 di hasilnya berapa lagi? 5 bisa? 40 dibagi 5? 8. Jadi faktorisasi dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, ini adalah faktorisasi bilangan. Bu Guru contohkan lagi, misalnya 100. Nah, tadi caranya sama. 1 kali berapa supaya 100? Sini ya, Bu Guru tulis di sini. Nanti kalau jawabannya agak panjang, 100. Terus 100 dibagi 2 bisa? Bisa ya. 2 dan berapa? 50. Terus 3 bisa 100 dibagi 3? Tidak ya. Terus kita ke 4. 100 dibagi 4? 25. Lagi 100 dibagi 5 bisa? Bisa ya. 20. 100 dibagi 6? Coba dihitung 100 dibagi 6 bisa atau tidak? Tidak ya. 100 dibagi 7? Tidak. 100 dibagi 8? Tidak bisa. 100 dibagi 10? Bisa ya. Jawabannya 10. Nah, jadi faktorisasi dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Ini adalah faktorisasi bilangan. Nah, ini adalah kunci untuk menghitung FPB dan KPK. Langsung kita ke contohnya ya. Nah, nanti Bu Guru tidak akan menggunakan cara yang ini. Ini Bu Guru gunakan kalau menghitungnya kalian kebingungan. Jadi nanti ada cara yang lebih mudah untuk menghitung FPB dan KPK tanpa mencari faktorisasi bilangan yang seperti ini. Nah, bagaimana? Kita contohkan soalnya. Nah, untuk menghitung KPK dan FPB itu biasanya ada 2 bilangan atau lebih. Bisa 2, 3, 4. Nah, sekarang langsung ke contoh soalnya. Contoh. Hitung FPB dan KPK
dari. Yuk sebutkan angkanya, misalnya 16, 24, dan berapa misalnya 30. Yang B misalnya 36, berapa lagi 50, dan berapa 70 ya. Nah, dua soal ini, nah kita akan menghitung menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Jadi ada dua cara menggunakan pohon faktor dan kotak ajaib. Kita mulai dari menghitung menggunakan pohon faktor ya. Nomor A 16, 24, 30. Nah, kita buat seperti ini. Ini namanya pohon faktor. Kita bagi dari yang nilainya paling rendah selain 1. Jadi kita bagi dari nilai yang paling rendah selain 1. Berapa? 2 ya. 16 bisa dibagi 2 ya? Bisa. 16 dibagi 2 berapa? 8, tepat. Kemudian 8 dibagi 2 bisa? Bisa ya. Berapa jawabannya? Berapa? 4. 4 bisa dibagi? Bisa ya. 2, hasilnya 2. Kita lingkari jawabannya. Jadi faktorisasi dari 16 adalah 2, 1, 2, 3, 4 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang ke-24 kita bagi 2. 12 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Nah, sudah ketemu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini kalau di 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian yang ke-30 bagi 2, 15. Bagi 2 bisa tidak? Kalau 15 tidak ya, maka kita bagi 3. Jawabannya 5. Sama dengan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, sudah ketemu seperti ini. Nah, tadi ketemu 16, faktorisasinya berapa? Ada 2 pangkat 4. Kemudian 24, 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 30, 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menghitung FPB, kita cari bilangan yang sama yang pangkatnya terkecil. Kita cari bilangan yang sama yang pangkatnya terkecil. Nah, bilangan yang sama adalah 2. Jadi yang pangkatnya terkecil yang mana? Kalau 16 ini pangkatnya 4, kalau 24 ini pangkatnya 3, kalau yang ini pangkatnya 1. Jadi FPB itu adalah yang pangkatnya terkecil. Yang mana yang terkecil? Yang bawah 2. 3 masuk tidak, Bu? 3 tidak masuk karena di 16 tidak ada pangkat atau hasilnya 3. 5 juga tidak masuk karena di 24 maupun 16 tidak ada bilangan 3-nya. Maka FPB-nya hanya 2 yang pangkatnya paling kecil. Nah, untuk KPK kita cari kebalikannya yang pangkatnya paling besar, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian pangkat semua bilangan ada 3, kemudian dan 5. Jadi KPK-nya adalah 16 kali 3 kali 5. 240. Nih, ini FPB, ini KPK.
Terus kita cari dengan pohon faktor ya, ketemu seperti ini panjang tadi. Kemudian sekarang kita mau mencari FPB dan KPK selain menggunakan pohon faktor. Jadi tadi menggunakan pohon faktor itu caranya cukup panjang. Kita menggunakan cara dua, jadi ada dua cara. Cukup kita membuat garis-garis sebanyak bilangan 16, 24, dan 30. Nah, ini kita bagi dua semuanya. Jawabannya berapa? 8, 12, 15. Ini kan berubah semua, bisa dibagi semua. Maka kita lingkari. Kita bagi lagi 2. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka kita tulis tetap 15. Paham? Paham ya? Kenapa kok ini tidak kita lingkari? Karena 15 tidak berubah. Syarat dilingkari adalah nilainya bisa berubah semuanya. Kita lanjut lagi. Masih bisa kita bagi 2 ya. Masih ya, 2, 6 bagi 2, 3, 15 dibagi 2 tadi tidak bisa. Kita tetap tidak kita lingkari lagi karena ada yang tidak berubah. Terus kita garis lagi 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dan ini 15. Nah, setelah dibagi 2 tidak bisa, maka kita lanjut ke bagi selanjutnya. Bilangan di atasnya 3. Ini tetap 1, ini 1, ini 5. Nah, terus nih kita bagi 5. 1, 1, 1. Nah, sampai ketemu angka 1, 1, 1. Stop. Sampai di situ kita sudah selesai menghitung kotak ajaibnya. Nah, bagaimana cara mencari FPB-nya? FPB-nya tadi ada yang Bu Guru lingkari. Bu Guru beri tanda lingkaran. Itu adalah FPB-nya. Cukup kita tulis 2. KPK adalah semua bilangan yang dihasilkan. Ini yang Bu Guru beri lingkaran panjang ini adalah KPK-nya. Jadi 2 pangkat 4 kali kali 3 kali 5. 16 kali 3 kali 5. Jawabannya sama kan? Nah, ini tadi dengan 2 cara yang berbeda. Yang satu menggunakan pohon faktor, yang satu menggunakan kotak ajaib. Nah, silakan kalian kalau mau mengerjakan mudah yang mana? Kalau mudah yang menggunakan pohon faktor, silakan menggunakan pohon faktor. Kalau yang menggunakan kotak ajaib, silakan menggunakan kotak ajaib. Atau kalian punya cara lain, silakan. Nanti bisa kita bahas bersama-sama. Mari silakan ditulis ya. Tadi yang sudah Bu Guru jelaskan bisa ditulis dari sebelah sini ke sebelah sini, masuk ke sini. Yang penting kalian paham. Jadi ada 2 cara bagaimana menghitung FPB dan KPK. Ada dengan menggunakan pohon faktor dan kotak ajaib. Kalau kalian kurang jelas, nanti bisa bertanya ke Bu Guru. Atau kalian bisa membuka link YouTube yang lain. Silakan mudah yang mana. Nanti kalau masih kurang jelas lagi, insya Allah nanti ada pembelajaran tatap muka, Bu Guru ulangi lagi.
Nah, kita ke soal B. Untuk soal B, silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Nanti hari Senin bisa dikumpulkan, Bu Guru koreksi, jadi Bu Guru tahu, oh mana tuh yang belum paham, nanti silahkan dikerjakan. Cukup satu ini saja PR-nya ya. Jadi cukup satu ini, silahkan kerjakan menggunakan dua cara sekaligus. Jadi baik menggunakan cara pohon faktor maupun cara kotak ajaib. Jadi kalian menghitung FTB dan KPK menggunakan dua cara. Cara satu pohon faktor, cara dua menggunakan kotak ajaib. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Bu Guru mengenai bagaimana cara menghitung KPK dan FTB menggunakan pohon faktor dan cara kotak ajaib. Nah, bagaimana, mudah bukan? Nah, silakan mencari referensi lain kalau masih bingung ya. Tadi seperti yang Bu Guru bilang, kalau masih bingung, cari referensi lain atau tanya ke Bu Ika langsung. Insya Allah Bu Guru layani. Nah, demikian tadi penjelasannya Bu Guru. Kalau ada salahnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.